Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore menjelang berbuka puasa ini Allah senantiasa anugerahkan kesehatan kepada saya, dan saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga para sahabat Yesus dimanapun saat ini berada teranugerahkan kesehatan yang bisa kita nikmati, teranugerahkan ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga serta anak cucunya, dan juga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa kami. Sahabat Yesus tercinta, pada kesempatan sore hari ini saya ingin berkisah untuk kita ambil hikmahnya bersama untuk memaknai kehidupan. Cerita inspiratif ini agak-agak fiktif, cerita yang bisa kita petik tetapi senyatanya tidak pernah terjadi. 3 cerita inspiratif yang penuh hikmah itu tentu dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, cerita tentang anak kambing dan indukannya. Yang kedua, cerita tentang preman yang ingin bertaubat. Dan yang ketiga, kisah keikhlasan suami istri yang merawat ibu mertua. Alkisah begini sahabat Yesus. Seorang anak kambing bertanya kepada induknya, "Ibu," kata anak kambing, "mengapa kita tidak memiliki nama khusus seperti manusia? Joni, Plate, Mahfud, dan seterusnya seperti manusia." Begitu pertanyaan seorang anak kambing kepada ibunya, kepada induknya. Sang induk pun tidak kalah cerdas. Ia memberikan jawaban kepada sang anak yang galau atas ketiadaan nama khusus bagi dirinya dan teman-teman anak kambing lainnya. Kata seorang induk, "Tenang nak, perbedaan kita dengan manusia, kita itu akan memiliki nama setelah kita mati, yakni nama makan olahan seperti kambing guling, sate kambing, tongseng, gulai, dan lain sebagainya nak. Nah, setelah kita mati, kita ternyata bermanfaat untuk segenap manusia. Sebaliknya nak, yang namanya manusia ketika mereka mati itu ternyata kita tahu hanya meninggalkan satu nama saja, yaitu mayit." Sahabat Yesus, antara hewan kambing dan kita sebagai manusia, kita dapat memetik hikmah dari cerita yang sederhana itu, bahwa setiap manusia yang meninggal tentunya memerlukan bekal amal kebaikan. Manusia tidaklah berarti apa-apa, karena kalau kita tidak punya bekal kehidupan setelah mati, maka kita tidak bermuara apapun kecuali kita hanya sebatang mayit saja. Karenanya dari cerita ini sahabat Yesus, seharusnya kita tidak pernah berhenti berupaya, selalu meninggalkan amal kebaikan yang tentu kita butuh dikenang oleh orang lain sepanjang masa. Bulan Ramadan ini sahabat Yesus adalah kesempatan kita untuk menuai kebaikan sebanyak-banyaknya. Bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya kita berbaik bersama keluarga, tetapi bagi kita yang berkemampuan, hendaklah kita banyak bersedekah kepada siapa saja yang membutuhkan. Amal pribadi kepada Allah dan juga amal sosial kita tidak boleh tinggalkan. Cerita yang kedua sahabat Yesus, kisah tentang seorang preman. Sebutlah namanya Kholik. Bukan nama sebenarnya, tapi nama hanya sebutan dalam cerita kita. Preman ini suatu ketika ingin bertaubat, pergi ke sebuah masjid. Namun pada saat ia sedang melakukan sholat berjamaah dengan banyak jamaah yang lain, ia lupa tidak
menonaktifkan handphonenya, sehingga ketika ada panggilan, handphone itu berdering dengan sangat keras dan mengganggu kekhusyukan jamaah lainnya. Sahabat Yesbis, sebagaimana lazimnya dimanapun kita di masjid sedang berjamaah, banyak jamaah masjid lain protes dan marah kepada preman ini yang kurang mengerti tentang adab, begitu kata sebagian orang yang ada di masjid itu, dan tidak membaca peraturan masjid yang ada. Terlalu mewah sahabat Yesbis kemarahan mereka pada seorang preman. Preman itu terdiam dan mengakui kesalahannya. Begini rasanya orang bersalah di sebuah komunitas masjid. Di hari selanjutnya sahabat Yesbis, seperti biasa ia juga pergi ke sebuah kafe. Tanpa sengaja ia memecahkan piring yang berisi sajian. Ia minta maaf, namun tanpa diduga pelayan kafe tetap melayaninya dengan ramah dan sama sekali tidak menunjukkan kemarahannya. Ada perbedaan. Di masjid, jamaah masjid marah. Di kafe, justru pelayan kafe tidak sedang marah, tapi ia melayaninya dengan ramah dan semakin ramah kepada orang yang sedang memecahkan piring yang berisi makanan ini. Sahabat Yesbis, apa hikmah yang kita ambil dari cerita Pak Kholik ini? Adalah orang yang rajin ke masjid, akhlaknya tidak bisa kemudian dianggap lebih baik dari pelayan di kafe. Jangan sampai orang yang mengejar nilai ukhrawi tidak lebih baik dari orang yang mengejar nilai duniawi dikarenakan sifat dan akhlaknya yang tidak baik. Orang baik dalam komunitas yang baik wajar. Orang baik dalam komunitas yang biasa-biasa wajar. Tetapi orang baik di komunitas yang dianggap tidak baik, yang distigmakan masyarakat tidak baik, itulah kehebatan mutiara. Karenanya sahabat Yesbis, semoga kita bisa selalu menjaga sifat dan akhlakul karimah kita kepada siapapun, dimanapun kita berada. Di tempat yang baik kita jaga akhlakul karimah, di tempat yang dianggap dan distigmakan kurang baik, tetap menjaga yang disebut dengan akhlakul karimah. Sahabat Yesbis tercinta, cerita yang ketiga adalah cerita seorang sepasang suami istri yang mendapat amanah menjaga ibu dari suami di rumahnya. Sang ibu dalam kondisinya yang sudah tua dan kesehatannya terus menurun, memiliki kelemahan tidak dapat melakukan buang hajat pada tempatnya dengan baik dan diri sendiri, sehingga tentu menambah beban pekerjaan rumah bagi seorang istri. Sang istri lalu berkeluh kesah kepada suaminya untuk dapat menitipkan sang ibu ke kakak iparnya. Sahabat Yesbis, tetapi usulan itu ditolak suami dan minta istrinya untuk tetap bersabar dan ikhlas merawat mertuanya. Sungguh pilihan yang sangat sulit bagi seorang istri dan juga ibunya, karena seorang ibu tidak mungkin kepengen hidup yang mensengsarakan siapapun. Itu watak seorang ibu kita. Sahabat Yesbis, Alkisah mereka juga tetap melanjutkan keperawatannya kepada sang ibu dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Tetapi berselang waktu kemudian, mereka mendapat kabar bahagia. Kedua anaknya mendapatkan beasiswa dan kakak mereka memberikan uang pengobatan yang cukup besar untuk pengobatan dan kehidupan mereka. Karenanya, apapun yang terjadi resikonya, kita sungguh wajib bersabar dalam anugerah apapun yang diberikan oleh Allah. Sahabat Yesbis, dari kisah 3 persoalan ini dapat kita ambil rumusan kesimpulan untuk kita rasukkan dalam diri kita sendiri. Kita harus benar-benar menjadi orang yang menyayangi siapapun, orang yang berakhlakul karimah, dan orang yang bersabar dalam menghadapi situasi apapun. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Dari studio Yesbis, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.